Palam asam rasanya. Jawablah salam sebagai kata pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Dewan Juri. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sheryl Anindya Fionita. Saya siswi kelas 4 utusan dari SDN 006 Salo. Hari ini saya akan menceritakan dongeng tentang asal-usul nama daerah Air Tiris yang ditulis oleh Zulkaidah. Dulunya nama daerah Air Tiris Kabupaten Kampar dinamakan Kota Pukatan. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri dengan anaknya yang bernama Khotib. Khotib adalah seorang pemuda yang tampan, baik hati, rajin, dan tidak sombong. Ia memiliki kesaktian dan keberanian. Karena kehebatannya itu, ia sangat disegani oleh orang kampungnya. Suatu hari, Khotib mendengar cerita dari warga bahwa di sungai yang bernama Ayu Lului dalam bahasa Ocunya yang berarti air tiris, di mana terdapat banyak sekali ikan di sana. Dan juga ada ikan tapa buntung yang sangat besar yang ditakuti oleh warga karena dapat memangsa manusia. Khotib sangat ingin menangkap ikan tapa itu. Selain bisa menghilangkan rasa takut warga, dagingnya bisa menjadi santapan yang lezat untuk warga sekampung. Ketika ingin pergi menembak ikan ke sungai, Khotib bertemu dengan warga sekitar. Khotib, mau kemana, Tip? Mau pergi menembak ikan, Paman, ke Lubuk Ayu Lului. Jangan, Tip. Di sana ada ikan tapa buntung yang sangat besar. Nanti bisa saja memangsamu. Tidak apa-apa, Paman. Mudah-mudahan atas izin Allah, kalau ikan tapanya tertangkap bisa kita makan untuk satu kampung. Dengan membaca bismillah, Khotib lanjutkan perjalanannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sesampainya di sungai, Khotib langsung melihat keberadaan ikan itu. Dengan gagah dan beraninya, ia langsung menancapkan tombak tepat di punggungnya. Karena ikan itu merasa kesakitan, ikan itu menarik tali tombak yang ada di tangan Khotib ke dalam lubuk. 12 hari berlalu, Khotib terseret di dalam air. Ikan tapa itu merasa lelah dan akhirnya beristirahat di lubuk yang dalam dekat pohon besar. Saat itulah Khotib melepaskan tali tombaknya dan mengikatkan di antara pohon besar tadi. Khotib berenang ke tepian sungai dan bertemu dengan seorang gadis sedang mencuci kain. Ia berniat untuk meminta pertolongan agar dipinjamkan sehelai pakaian karena bajunya sudah sobek-sobek tak karuan. Tetapi gadis itu malah lari ketakutan dan menabrak hulu balang. Kak, apakah saya boleh meminjam sehelai pakaian? Hantu, tolong, ada hantu. Aduh. Ada apa? Ada apa kau berteriak? Ada apa? Ada hantu, tuanku. Ada hantu. Mana ada hantu di siang begini? Jangan ngada-ngada. Betul, tuanku. Ada hantu. Saya bukan hantu. Saya adalah seorang pemuda yang tersesat. Apakah saya boleh meminjam sehelai pakaian? Khotib pun dibawa ke istana. Raja memberikan pakaian dan makanan. Sambil makan, Khotib bertanya kepada raja. Ampun Baginda Raja, sekarang saya berada di mana? Kamu berada di Gunung Sahilan. Dari mana asalmu? Kenapa kamu bisa sampai di sini? Saya berasal dari Kota Pukatan. Ia pun menceritakan kejadian ia diseret ikan tapa dari Lubuk Ayu Lului sampai ke Gunung Sahilan. Mendengar cerita Khotib, raja sangat terkagum-kagum dan memujinya.
Hanya orang-orang yang bercita-cita mulia, istiqomah, dan memiliki kesaktian yang sangat luar biasa yang bisa melewati semua perjalanan itu. Puji Raja sambil menutup pembicaraan. Sebelum pulang ke kampungnya, Khotib sempat mengikuti sayembara benda aneh yang tidak diketahui nama dan kegunaannya. Banyak peserta dengan jawaban yang berbeda-beda. Namun ketika Raja bertanya kepada Khotib, "Khotib, apa yang kau ketahui tentang benda ini?" "Ampun Baginda, ini adalah sangkal bajak yang digunakan petani Limokoto untuk membajak sawah yang ditarik oleh 1 atau 2 ekor kerbau. Mungkin saja benda ini hanyut dari Lubuk Ayulului sampai ke Gunung Sahil." Sesuai janji Raja, hadiah pangkat Panglima, tanah ulayat, harta, dan calon istri diberikan kepada Khotib karena sudah memenangkan sayembara. Tetapi Khotib menolak semua hadiah itu kecuali pangkat Panglima. 70 hari berlalu, Khotib sudah melaksanakan tugasnya di kerajaan sebagai Panglima. Tibalah waktunya untuk ia pulang ke kampungnya dengan perahu dan pihak kerajaan. Panglima Khotib sudah tiba di desa Pukatan. Di tepian sungai, ia melihat wanita-wanita sedang mengupas dan mencincang ayam, ikan, dan cipedak muda. "Sepertinya akan ada acara kenduri di sini ya, Bu?" "Iya tuanku, kami akan memperingati 100 hari meninggalnya Khotib, pemuda kampung sini. Ia dimakan ikan tapa buntung yang sangat besar." "Khotib, sayalah Khotib. Alhamdulillah saya selamat." Sesampainya di rumahnya, Khotib masuk sambil mengucapkan salam dan disambut oleh keluarga dengan isak tangis penuh haru. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Khotib, Khotib, kau pulang nak, kau masih selamat nak, kau masih hidup nak." "Iya Bu." "Sudah Bu, sudah." "Bapak-bapak, ibu-ibu, sanak saudara, jangan meratap lagi. Syukur alhamdulillah saya pulang dengan selamat." Betul kata patah orang tua-tua dulu. "Indak gowo bapantang luko, indak ajal bapantang mati. Kalau tidak ada sebab, tidak akan luka. Kalau tidak ajal, tidak akan mati." "Bu, karena acara 100 hari meninggalnya saya sudah terlanjur dilaksanakan, maka kita ganti saja dengan acara syukuran keselamatan saya pulang ke desa ini." Ketika acara sudah dimulai, Khotib langsung memberikan kata sambutan. "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Bapak-bapak, ibu-ibu, para undangan, saya Khotib. Alhamdulillah saya selamat. Benar, saya diseret ikan tapa dari Lubuk Ayulului sampai ke Gunung Sahilan. 12 hari saya bertahan di dalam air. Sampai akhirnya saya berada di kerajaan Gunung Sahilan. Di situ saya sempat mengikuti sayembara dan memenangkan pangkat Panglima. Dan kembali lagi di desa Pukatan ini dengan kalian semua." Sejak peristiwa yang menakjubkan itu, kini desa Pukatan yang terdapat Ayulului perlahan dikenal orang dengan nama Air Tiris. Nah teman-teman, itulah tadi legenda asal-usul nama daerah Air Tiris. Menarik bukan? Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi kita semua tentang sejarah yang ada di daerah kita. Jayalah selalu anak Indonesia hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.